Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur malam hari ini Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita sehingga bisa menunaikan salah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu qiyam Ramadan di malam yang malam 4 atau malam 5 nih? Yang 4 mana? Malam keempat, itu berarti malam takbiran tinggal 26 malam lagi. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, karena ini masih awal-awal Ramadan, tidak ada yang salah kalau kita malam hari ini belajar tentang salah satu rukun puasa. Karena ibadah itu standarnya adalah rukun. Kalau rukunnya tidak terpenuhi, ibadahnya tidak sah. Itu yang dikatakan oleh ulama, rukun itu ma tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah. Sah atau tidak sahnya ibadah tergantung rukun. Rukunnya ada, ibadahnya sah. Rukun kagak ada, ibadahnya enggak sah. Sholat misalnya, rukun sholat salah satunya baca surat Al-Fatihah. Maka kalau ada orang yang sholat tidak baca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah gitu. Tapi berdirinya lama Ustaz, sholatnya enggak sah. Sujudnya panjang Ustaz, sholatnya kagak sah. Matanya merem Ustaz, gak ada urusan. Karena merem apa enggak merem itu bukan rukun sholat. Yang rukun sholat baca Al-Fatihah. Enggak baca Al-Fatihah, sholatnya enggak sah. Dan mengetahui rukun ibadah juga biar kita tahu mana yang kudu kalau emang beda begitu ya. Mana yang kita pantas ribut, mana yang kagak pantas ribut begitu. Kayak takbiratul ihram, itu kan rukun tuh. Ngangkat tangannya bukan rukun. Maka nggak usah ribut panjang-panjang soal ngangkat tangan, karena bukan rukun. Yang rukun takbiratul ihramnya. Ngomong, ngucap takbiratul ihram itu rukun tuh. Allahu Akbar. Ngangkat tangannya bukan rukun. Makanya karena bukan rukun, orang ngangkat tangan sampai kuping boleh, sampai dada juga nggak apa-apa. Asal yang diangkat tangan sendiri. Kalau yang diangkat tangan orang bisa gak jadi sholat kan ya. Kita ributnya kadang salah. Sama kayak lagi tahiyat itu. Rukun sholat itu baca tahiyat itu, bukan nunjuk apa kagak. Memberikan isyarat tunjuk bukan rukun sholat. Jadi orang nunjuk apa kagak nunjuk, sholatnya tetap sah. Nggak usah ribut Ustaz. Kalau nunjuknya kapan? Dari awal apa pas asyhadu alla ilaha illallah. Terus kalau nunjuk digerakin apa enggak Ustaz? Terus kalau gerakinnya atas bawah apa kiri kanan Ustaz? Apa muter kombinasi? Nggak ada urusan itu. Yang penting tahiyatnya apalin, itu yang rukun gitu. Jadi kalau kita tahu mana rukun mana bukan rukun, kalau ngomongin ibadah pantas itu diomong. Puasa juga sama. Kalau kita tahu mana rukun mana bukan rukun, kita nggak bakal ngomongin Allahumma lakasumtu, bukan rukun itu mah. Allahumma lakasumtu mau doa ya boleh, kagak doa Allahumma lakasumtu langsung makan juga nggak apa-apa kan ya. Orang Indonesia apapun doanya kalau buka puasa mau bakwan juga tuh. Nggak usah ributin Allahumma lakasumtu.
Jadi panjang banget ributnya Allah malakasum tuh. Makanya gorengan juga kan nih. Kalau beneran mau ngikutin sunnah Nabi itu kan makannya bukannya kurma, kan ya? Kalau Ramadannya pas lagi musim dingin, kurmanya kurma balah. Apa tuh yang kurma masih kuning tuh belum dikeringin, kan gitu? Kalau ya ruto. Kalau musim panas kurmanya kurma kering yang ada kebanyakan di kita sekarang. Ada orang mikir gitu saat kurma kan makanan pokok ya buat Nabi. Iya. Berarti kalau mau ngikutin sunnah bukannya makan nasi kudunya Ustaz. Kan ya sama-sama makanan pokok katanya gitu. Iya benar juga asli gitu. Mau disalahin orang tua gitu. Mau diain kagak benar juga gitu. Rukun puasa kata Syekh Salim bin Sumair. Syekh Salim bin Sumair itu pengarang kitab Safinatun Najah, asli Hadramaut, wafat di Indonesia di Tanah Abang. Ada makam di Tanah Abang. Dulu beliau, kalau Syekh Salim di Indonesia itu bareng pas Imam Nawawi lagi di Mekah, Imam Nawawi Banten begitu. Karena kan Imam Nawawi emang rada kagak demen sama Belanda dulu di sini. Jadi pulang bentar balik lagi. Kagak demen dia sama Belanda itu. Pokoknya dulu Belanda kagak demen sama ulama gitu. Jadi kalau ada penguasa kagak demen sama ulama ya begitu dah. Jangan diterusin, saya ngeri. Jadi Syekh Salim bin Sumair bilang dalam kitab Safinatun Najah wa arkanus shaumi salah satu asya. Rukun puasa ada 3 perkara. Kalau sholat kan rukunnya panjang, 17 rukun sholat. Wudu rukunnya ada 6. Niat, kemudian basuh muka, tangan sampai siku, usap kepala, basuh kaki sampai mata kaki, tertib. Tapi kalau puasa cuma 3. Kata Syekh Salim yang pertama niyatun, yaitu niat. Kemudian salah satu pensyarahnya, Syekh Salim menulis kitab disyarah oleh Imam Nawawi Banten namanya Kasyifatus Sajjah. Beliau menjelaskan kenapa kemudian ada rukun yang namanya niat pada puasa. Karena puasa, zahirnya puasa itu tidak makan, tidak minum, tok begitu doang. Dan ternyata kagak makan, kagak minum itu dikerjain oleh banyak orang yang bukan puasa. Salah satu contohnya orang miskin, nggak makan, nggak minum, tapi puasa bukan, karena emang nggak punya duit, dan ya nggak punya makanan. Ada lagi orang kagak makan, kagak minum, padahal duitnya banyak. Saya tanya kenapa nggak makan Pak? Biar badan bagus Ustaz, gitu. Lagi diet nih. Jadi dulu ada program namanya OCDC. Ada yang pernah dengar gak? OCDC. Deddy Corbuzier itu jualannya waktu itu belum terkenal waktu itu, dia jualan buku judulnya OCDC. Jadi saya punya tetangga waktu itu saya masih bujang, ngekos, samping kos ada teman kosan, pagi-pagi dia gagal sarapan, biasanya nyarap dia. Ditanya, ente kenapa gagal sarapan tumben? Aneh lagi ikut program OCDC, kata dia gitu. Apa itu? Program kagak makan, kagak minum, biar badannya bagus. Jadi itu badan bagus, kagak lapar doang itu. Badan kagak lapar, ya tapi hemat itu bener. Gara-gara OCDC dia pagi kan kagak nyarap tuh, kagak ngeluarin duit akhirnya. Jadi hemat emang. Artinya nggak makan, nggak minum itu pekerjaan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang. Maka untuk membedakan mana kagak makan, kagak minum yang puasa, mana kagak makan, kagak minum yang bukan puasa, harus dimerekin. Mereknya makan niat. Kenapa? Karena ini kebiasaan. Begitu, yang mana niat itu punya fungsi membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Kalau ada kebiasaan yang teknisnya mirip kayak ibadah, untuk membedakan mana kebiasaan, mana ibadah, maka harus dikasih merek. Mereknya yaitu niat. Gampangnya begini.
Kita punya kebiasaan namanya mandi. Mandi kebiasaan bukan? Ada gak yang gak biasa mandi? Nah ada kan, biasa kan kita mandi. Ini jemaah perempuan ada Ustaz? Ada di bawah. Saya mau ngomongin jemaah perempuan. Ini kebiasaan kita mandi. Orang Indonesia mandi 2 kali 3 kali. Apalagi kalau perempuan tuh. Ya isi-isi kita tuh, bini kita tuh kalau mandi bisa sampai 5 kali. Apalagi Sabtu Minggu. Tergantung kondangannya berapa kali. Kan iya. Kita punya bini kan ngerasain kan ya. Makanya setiap rumah tangga tuh selalu punya lemari yang kacanya gede dari atas sampai, emang tuh buat perempuan itu. Karena perempuan ngaca tuh kan, kalau ngaca sambil muter. Maka kalau kacanya cuma sebadan kagak kena itu. Gede. Mandinya 5 kali tergantung kondangannya berapa kali. Itu setiap kondangan beda kostum itu. Pagi beda, menjelang siang beda, siang beda lagi, entar sore beda, malam beda lagi. Kalau kita nih orang laki kan nyantai. Kondangan tuh pakai batik dari yang pagi sampai malam kita pakai ganti-ganti. Itu juga batik bekas pulang kantor hari Jumat kemarin. Katanya sekalian kotor, kan gitu. Bininya nanyain, bang, batik ganti nggak bang? Kata lakinya, ya neng, timbang ngantri makan doang pakai rapi-rapi aman gitu. Kan kondangan kan isinya mengantri makan doang. Timbang ngantri makan doang ganteng-ganteng amat kan gitu. Gue modal aku ini kan gitu. Ya. Orang lagi sih, orang perempuan dandannya masya Allah, kalau kondangan tuh dandan bagai putri salju. Itu ketek kanan, ketek kiri, parfumnya beda itu. Iya beda bener. Udah dandan bagai putri salju. Nyampe tempat kondangan itu putri salju. Dandan lama cakep-cakep ngantri buat ngambil somai ya. Putri salju ngantri somai kagak pantas-pantas. Makanya mubazir tuh sebenarnya kan gitu. Perempuan mandi cuma ujungnya ngantri somai doang. Jadi kebiasaan kita tuh mandi tuh. Tapi ternyata di dalam syariat ada syariat, ada ibadah yang namanya mandi juga. Apa namanya? Mandi janabah, mandi junub, mandi wajib, mandi besar, mandi apa lagi? Gitu. Mandi itu disyariatkan oleh Allah melalui nabinya, yang mana fungsinya untuk mengangkat hadas besar. Kan ya? Mandinya gimana? Sama kayak mandi biasa. Sama-sama guyuran meratakan air ke seluruh tubuh. Lalu mana yang bedain ini mandi kebiasaan yang tiap hari sama ini mandi ngangkat hadas besar? Mana yang bedain? Niatnya. Makanya ketika orang habis nyampur sama bininya malam-malam, pagi subuh dia mau mandi, guyuran pertama diajarin sama ulama, nawaitul ghusla, saya niat mandi. Emang ngapain pakai niat? Kan tiap hari juga mandi. Ini beda. Ini mandinya li raf'il hadatsil akbar, fardhon lillahi ta'ala. Itu fungsi niat itu, agar kebiasaan yang kita kerjakan dan kita ingin kebiasaan ini menjadi ibadah, atau memang ibadah itu mirip sama kebiasaan, harus dibedain. Itu yang kita ambil dari sabda Nabi Muhammad, walikulli imri'in ma nawa. Kan begitu. Innamal a'malu binniyat. Seluruh amal harus ada niatnya. Walikulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatin. Kalau dia niatnya mandi buat hadas besar, terangkat hadas besarnya. Tapi kalau mandi kagak ada niatnya dan itu bagian dari kebiasaan, hilang bau badannya, segar tubuhnya, hadasnya belum terangkat, ibadah yang dilakuin kagak sah. Tapi kalau dia niat itu mandi janabah, maka seger tubuhnya, hilang bau badannya, sah ibadahnya yang dikerjain setelah itu. Itu fungsinya begitu, ngebedain mana kebiasaan, mana ibadah. Contoh lagi itu, ada kalau siang tadi zuhur di masjid. Saya belum pernah kalau zuhur ke Masjid Abu Bakar Siddiq. Biasanya masjid pinggir jalan tuh ramai mulu kalau zuhur. Apalagi bulan Ramadan kan ya. Macam-macam sih orang, ada yang masuk emang mau sholat zuhur, kan gitu. Ada yang emang cuman mau selonjoran doang,
ada yang mau ngaso, ada yang nunggu orderan, ada yang mau ketemu orang, ada yang ke masjid tuh nyari colokan tuh, ada itu. Wah banyak saya ketemu orang kayak gitu, masuk masjid buka atas ngeluarin charger, nyari colokan mana yang kosong kan gitu. Tapi ternyata kerjaan nongkrong di masjid itu ada ibadah yang mirip kayak gitu, namanya apa? Etika. Etika kan timbang nongkrong doang. Yang penting diem aja di masjid. Apalagi orang kita, orang Syafi'i kan kata Imam Syafi'i, itikaf kagak ada batas waktu. Walaulah tuh, walaupun cuma sebentar sah itikaf orang muslim. Itu mazhab Syafi'i gitu. Kalau Imam Malik kan kudu sehari minimal atau semalam. Sehari itu mulainya sebelum subuh udah masuk, keluar maghrib tuh minimal begitu. Atau kalau mau malam masuk sebelum maghrib, keluar habis subuh tuh begitu. Untung kita orang Syafi'i ngambil ibadah itikaf gampang banget. Timbang nawaitul itikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Jadi itikaf nongkrong sama temennya, nyender di tiang yang sama, dapat angin dari kipas angin yang sama, ngobrolnya juga bareng. Lagi ngobrolin minyak goreng sama apalagi pertamax, udahnya mahal jarang. Tapi ternyata yang dapat mahal cuma dia doang itu, yang niat masuk, yang masuk masjid sambil niat. Kenapa kok dia doang dapat pahala itikaf? Ya dia merekin diemnya jadi itikaf. Yang lain itu masuk kagak dimerekin, begitu doang masuk. Emang kebiasaan kita kan keluar masuk masjid. Maka agar dapat ini pahala, ukur kewajiban, kalau memang itu kewajiban, kasih merek namanya di niat itu. Kata Syekh Salim begitu, kata Imam Nawawi begitu niat. Dan kemudian ditambahin nama Syekh Salim, niat itu lailan, niat harus malam. Nggak boleh puasa wajib niatnya pagi-pagi, nggak boleh. Harus malam. Malam itu min ghurubi syamsi, dari terbenamnya matahari ila tulu'il fajri, sampai terbit fajar itu waktu malam itu. Jadi niat Ramadan, niat puasa Ramadan habis maghrib sah, habis isya boleh, habis taraweh kayak tadi kita tuh bagus, entar belum tidur niat juga boleh, bangun tidur nggak apa-apa, mau sahur niat nggak apa-apa, yang penting masih malam. Maka kalau niatnya pagi-pagi, ada orang lupa sibuk kerja, pulang jam 9 malam langsung tidur, kesiangan subuh, malam capek kagak niat, bangun kesiangan, bagaimana puasanya? Itu jadi masalah. Jadi masalah itu kalau orang Syafi'i itu. Cuman untungnya ada Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah bilang puasa wajib boleh niat pagi-pagi, yang penting belum ngapa-ngapa, belum makan apa-apa, batasnya sampai zuhur gitu. Cuman kalau orang Syafi'i harus niat malam-malam itu, karena Nabi Muhammad kan yang bilang, man lam yubayyitis siyam, kan begitu Nabi Muhammad bilang, siapa yang tidak tabiat buat puasa sampai terbit fajar. Tabiat itu bahasa Indonesianya apa ya, saya bingung. Tabiat itu kalau saya terjemahin siapa yang belum ngemalemin. Tabiat ngemalemin kan gitu. Kalau bini kita sayuran disiangin, nah ini ngemalemin ini niatnya. Ngemalemin niat dia belum terjadi sampai terbit fajar, maka dia tidak punya puasa. Kan begitu katanya. Itu yang dipakai oleh mazhab Syafi'i, makanya harus malam. Jadi makanya nih dengan segala hormat, kalau kita memang rada susah niat habis taraweh karena mungkin kita jarang sholat taraweh atau mungkin kadang lupa, saya biasa udah lama niat puasa tuh saya biasanya habis Allahumma lakasuntu. Iya, Allahumma lakasuntu, minum teh segelas langsung nawaitu shauma wadi, biar nggak lupa, biar ibadahnya sah begitu. Jadi kalau orang lupa menjelang zuhur boleh. Kalau di TV itu niat puasa tuh imsak 10 menit ya gitu. Saya udah jarang kalau sahur nonton TV. Terakhir saya nonton TV, soalnya saya kalau hampir 2 tahun ini puasa sendiri mulu. Karena bini tahun kemarin hamil, terus nyusuin, gak ada temennya saya puasa. Jadi kalau saya sahur nyetel TV, bini marah, anak pada bangun, kan repot itu. Jadi keluar tenaga lagi kan.
Akhirnya pas bangun sahur langsung mindik-mindik ke dapur buka nasi makan. Nggak pernah nonton TV. Terakhir nonton TV saya lihat ada Afgan di SCTV. Imsak 10 menit sebelum azan dia nyanyi. Cuman nyanyinya Nawaitu Somogodin. Iya Afgan itu. 10 menit sebelum azan dia nyanyi. Saya pikir dalam hati, ini SCTV buang-buang duit ini. Sayang. Kalau tibang Nawaitu Somogodin bocah sini juga banyak yang bisa. Kenapa kudu manggil Afgan kan ya? Bocah sini kasih nasi goreng aja udah demen kan. Cuman itu bener tuh Afgan tuh 10 menit waktunya sebelum azan dia niat bener. Itu waktu injury time. Paling ujung banget itu niat versinya mazhab Imam Asy-Syafi'i begitu. Dan penting lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niat itu tempatnya di hati. Apa yang kita ucapkan setelah tarawih, setelah isya, nawaitu shomagodin, itu cuman lafaz niat. Niat yang benarnya ada di hati. Itu yang kita ucapin supaya membantu hati juga mengucapkan. Begitu. Jadi kalau mulut belum niat, karena kalau mulut beda sama hati. Kalau hati kan ngomongnya kagak ada suaranya, nggak ada hurufnya tuh hati kan gitu. Kayak kita ngedumel sama bini kan gak ada hurufnya, gak ada suaranya ternyata. Dulu punya abang iseng banget. Abang tiap hari pala kita ditoyor mulu sama abang kita. Iseng gitu. Kita mau lawan badannya gede banget. Kita gagal lawan, pala kita udah peang. Akhirnya kita ngomong dalam hati, entar lo bang, kan gitu. Gue bales lo kalau udah tua nih. Nah itu omongan hati tuh kagak ada hurufnya, nggak ada suaranya. Nah niat tuh di situ tuh tempatnya. Saya niat puasa Ramadan wajib tahun ini lillahi. Di sini nih. Jadi mulut tuh cuman bantuin hati. Maka kalau hati sudah niat, mulut nggak perlu lagi. Kalau mulut ngucap, hati juga harus ngikutin. Cuman emang banyak di antara kita yang hatinya susah melafalkan niat, maka bantu pakai mulut. Itu sunnah dalam mazhab Syafi'i. Kemudian kata saya Salim diterusin likulli yaumin. Nah, ini penting. Jadi niat puasa Ramadan selain dia memang harus malam, dan malamnya itu untuk setiap harinya. Artinya terulang itu. Setiap malam harus niat. Kenapa Ustaz setiap malam harus niat? Karena setiap hari Ramadan itu tidak bersambung dengan hari selanjutnya dan hari sebelumnya. Ibadah itu kan kalau ibadahnya sudah selesai rukunnya angus semua. Puasa itu mulainya subuh, selesainya maghrib. Besok ketemu subuh lagi, rukunnya baru lagi. Karena rukun yang kemarin itu kita niat udah angus pas datang waktu maghrib. Besok ketemu ada subuh baru, niatnya baru lagi. Dijelaskan juga itu dalam Al-Bushrul Karim Muqaddimah Al-Hadramiyah, bahwa kalau kita udah puasa hari 1, 2, 3, 4, 5, hari ke-6 kita batal, yang kita qadha kan cuma hari ke-6 doang. 1 sampai 5 enggak kan udah beres. Itu bukti bahwa setiap hari Ramadan itu berdiri sendiri-sendiri. Karena itu rukunnya juga harus sendiri begitu. Jangan dibarengi. Ada yang bilang bareng, ada madhab Imam Malik. Bagi kebanyakan ulama Syafi'i, pendapat madhab Imam Malik ini jadi semacam ban serep. Kalau nanti ada satu malam kita lupa nggak niat, pendapat Imam Malik ini jadi penyelamat. Makanya biasanya di masjid-masjid kita ini sekarang alhamdulillah ya, tahun-tahun belakang ini udah mulai ngerutinin, termasuk saya di rumah punya ada musola, malam pertama niatnya 2 kali. Niat buat besok, satu lagi niat buat sepanjang bulan, 1 bulan. Nawaitu sawma jami'a syahri Ramadana hadhihi sanati taqlidan lil Imam Malik fardhan lillahi ta'ala. Begitu. Karena memang di kitab juga disebutin begitu. Jadi ada anjuran pakai pendapat ini untuk mengcover, tapi tiap malam tetap harus niat. Kemudian kata saya Salim, syarat yang selanjutnya fil fardi, lailan likulli yaumin fil fardi. Harus malam itu niatnya,
kemudian fil fard likulli yaumin, setiap hari, fil fardi, dan ketika niat orang nggak boleh niatnya gue mau puasa deh besok. Harus disebutin kewajiban puasanya, dimerekinnya merek yang benar, memberikan, kalau bahasa kerennya, memberikan spesifikasi yang tepat terhadap ibadah dalam niat. Maka itu ulama ngajarin nawaitu shauma ghadin, saya mau puasa besok. Emang besok puasa apa? Kan puasa ada yang sunnah, ada yang wajib, kan gitu. Maka dimerekin yang benar, an ada ifardi, untuk menunaikan kewajiban. Wajib yang mana? Kan wajib banyak, puasa Ramadan wajib, qada Ramadan wajib, puasa nazar wajib, kafarat juga wajib. Oh ini Ramadan, wajib Ramadan. Ramadan kapan? Hadis sanah tahun ini lillahi ta'ala. Jadi kenapa kemudian muncul nawaitu shauma ghadin? Ada kewajiban mendeskripsikan, memberikan ulasan yang cukup terhadap ibadah dari sabda Nabi Muhammad yang kata Nabi walikulli mri'in manawa. Karena fungsinya itu memberikan spesifikasi yang jelas. Maka muncullah kemudian nawaitu shaum, sama kayak nawaitu wudu'a. Kan gitu. Wudu kan niatnya ada 3. Ada yang nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghar. Buat siapa tuh? Buat orang normal kayak kita. Tapi ada niat wudu yang nawaitul wudu'a listibahati sholat, kagak ngangkat hadas, cuman buat boleh sholat doang. Siapa? Orang yang punya hadas kagak berhenti, orang beser, kan ya? Dibilang nawaitul wudu li rafil hadas, bener gak? Kagak benar. Orang hadas kagak pernah terangkat, kan ya? Lagi wudu aja kencingnya keluar, berarti orang kayak gini niatnya bukan li rafil hadas. Tuh, itu pelajaran bab niat. Bab niat udah jarang orang belajar. Dulu kita belajar sama guru kita, katanya niat itu biar malaikat kagak salah nyatet. Malaikat mah kagak salah nyatet, kita yang salah merekin ibadah, akhirnya ibadah kita jadi kagak kayak gitu. Itu tuh fungsinya walikulli mri'in manawa gitu. Jadi nawaitu shauma ghadin, ada hadisnya Ustaz? Ada. Hadisnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Gimana kok bisa jadi nawaitu shauma ghadin? Panjang belajarnya gitu. Jadi kalau ditanya nawaitu shauma ghadin kagak hadisnya, balikin, jangankan nawaitu shauma ghadin, tarawih berjamaah tiap malam juga kagak ada hadisnya tuh. Iya, benar loh enggak? Terus saya nulis buku judulnya Sejarah Tarawih. Saya jelasin itu tarawih dari sejak zaman Nabi sampai kemudian jumlah rakaatnya berubah-ubah. Dari mulai 8, dari mulai 13 sampai pernah tarawih 41 rakaat. Jadi jangankan nawaitu shauma ghadin, tarawih berjamaah tiap malam itu kagak ada hadisnya. Nabi Muhammad kan tarawih cuman 3 malam. 23, 25, 27 tuh malam 23, 25, 27. Itu juga cuma 1 tahun. Padahal Nabi Muhammad ngerasain Ramadan 9 tahun. 8 tahun ke sono kagak ada itu. Begitu. Makanya kalau kita punya tetangga, kerabat, teman yang belum juga tarawih sampai sekarang, jangan-jangan emang nungguin malam 23. Mau ngikutin Nabi bener dia gitu. Katanya Nabi Muhammad malam 23. Jadi itu tentang niat. Jadi penting kita tahu niat supaya ibadah kita benar. Satu lagi sebelum kita tutup, ada yang namanya orang sering ngomong batal puasa kalau masuk ke rongga tubuh. Saya kasih tahu nih, rongga tubuh kita itu ada 7 lubang. Kalau ada barang masuk situ, puasa kita batal. Ada 7 lubang yang kata ulama Syafi'i ini manfad maftuh, rongga terbuka. Kalau masuk ke situ sesuatu barang yang terlihat, sengaja puasanya batal. Ada 7. Pertama lubang mulut, yang kedua hidung kanan, yang ketiga lubang hidung kiri, yang keempat kuping kanan, yang kelima kuping kiri. 6 sama 7 kira-kira di mana? Ketemu kan? 6 sama 7 kemaluan depan sama kemaluan belakang. Tuh 7 lubang. Kalau ada barang masuk lewat situ, itu namanya manfad maftuh, rongga terbuka.
sengaja masuknya makanan bukan makanan batal. Kalau ada benda. Tapi kalau ada benda yang nggak kelihatan kayak angin, itu kan nggak kelihatan tuh. Itu yang terbang tuh kan debu, anginnya mah nggak kelihatan. Kalau angin mah nggak apa-apa, karena kan kita ngirup angin emang tiap hari. Jadi kalau ada bocah depan rumah siang-siang mangap bolak-balik itu mah nyari angin gitu, dia nggak batal tuh puasa itu. Nah emang angin kagak batalin. Jadi itu 7 lubang rongga, makanya tuh katenba tuh batal tuh. Tapi kan keluar lagi Ustaz. Sama aja pokoknya udah masuk daripada lubang yang terlihat itu batas maksimalnya masuk dalam antigen siang-siang batal itu. PCR siang-siang kan ya? PCR dalam banget kan PCR. Saya sih belum pernah PCR, alhamdulillah begitu. Memang kagak ada yang kagak pernah kemana-mana kan begitu. Memang orang kampung di rumah doang gitu. Cuman kan katanya orang PCR sampai dalam itu lewatin makhraj huruf kha. Kan kalau mulut batasnya makhraj huruf kha. Kalau timbang mulut masuk sini mah enggak batal karena masih lidah. Tapi kalau udah lewat makhraj huruf kha, nah itu tuh yang batal. Antigen kuping kan juga efek hidung juga sama tuh. Dalam banget. Itu kalau antigen kita tahan dulu di dalam, kita keluarin, masukin ada enak tuh. Dia pernah tuh antigen. Cuman batal itu, makanya kalau antigen PCR malam-malam aja begitu. Dan kalau kita lihat sekarang kan orang-orang yang punya antigen PCR itu bikin kliniknya 24 jam. Jadi jangan batalin puasa kita cuman buat hal-hal yang sifatnya administrasi begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di waktu dan yang lain kesempatan. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.